Halo semua, kamu pernah pusing nggak sih pas mau milih kampus, terus lihat ada istilah universitas, institut, politeknik, dan macem-macem lagi? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas semuanya, biar jadi simple dan super jelas. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Sering banget kan kita cuma tahu nama kampusnya, tapi nggak bener-bener paham bedanya apa. Padahal nih, milih jenis kampus yang tepat itu ngaruh banget loh ke arah karir dan pengalaman belajar kamu nanti. Jadi yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari gambaran besarnya dulu, terus kita selami satu persatu jenis kampusnya, dan terakhir kita bakal kasih panduan biar kamu bisa nemuin jalur yang paling pas. Udah siap? Langsung aja kita mulai. Biar semua ini gampang dicerna, kita pakai analogi ya. Anggap aja milih kampus itu kayak lagi mau shopping. Kita bakal jalan-jalan virtual di sebuah pusat perbelanjaan pendidikan buat ngertiin bedanya masing-masing. Yap, coba deh bayangin sebuah department store atau mall yang gede banget. Di dalamnya ada semua, mulai dari baju, elektronik, makanan, sampai alat olahraga. Pokoknya lengkap, beragam, dan semuanya ada di bawah satu atap. Nah, ingat-ingat ya analogi ini, soalnya ini kunci buat ngebuka jenis kampus yang pertama. Oke, kita masuk ke jenis perguruan tinggi yang paling umum, yang pastinya sering banget kamu dengar. Universitas. Sesuai analogi kita tadi, inilah si serba bisanya dunia kampus. Jadi, poin utamanya adalah cakupan ilmunya itu paling luas, paling macam-macam, persis kayak departemen store tadi. Universitas itu menaungi banyak banget fakultas dari keluarga ilmu yang beda-beda. Ada rumput sains, sosial, kesehatan, seni, teknik, semuanya ngumpul jadi satu di situ. Universitas itu ibaratnya paket komplit. Mereka punya 3 jalur pendidikan sekaligus. Ada yang akademik, ini yang fokus ke teori dan riset ya, dari S1 sampai S3. Terus ada juga vokasi, yang lebih ke praktek dan skill terapan kayak program diploma. Dan terakhir, ada profesi. Ini jalur khusus buat dapat gelar kayak dokter atau akuntan. Karena semuanya ada, lingkungan belajarnya jadi rame dan beragam banget. Kamu bisa ketemu teman dari jurusan hukum, kedokteran, sampai sastra. Ini cocok banget buat kamu yang pengen punya wawasan luas dan suka ketemu orang dari berbagai latar belakang. Oke, dari department store yang serba ada tadi, sekarang kita geser nih ke toko-toko yang lebih fokus. Nah, disinilah kita ketemu sama dunianya para spesialis, institut dan politeknik. Perbandingannya jelas banget di sini. Kalau universitas itu department store raksasa yang jual segalanya, nah, institut itu kayak toko elektronik yang super besar. Mereka nggak jual baju atau makanan, tapi semua yang berhubungan sama elektronik dari A sampai Z ada di sana. Fokusnya jelas banget, cuma satu rumpun ilmu. Artinya gini, sebuah institut itu isinya cuma jurusan-jurusan dari satu keluarga ilmu yang sama. Misalnya Institut Teknologi Bandung, ya isinya semua tentang teknologi dan sains. Atau Institut Kesenian Jakarta, ya isinya soal seni. Nah, karena semua orang di sana punya minat yang mirip-mirip, suasananya jadi sangat terfokus dan kompetitif. Ini bagus banget buat mendorong inovasi yang lebih dalam di bidang itu. Lanjut, kita kenalan sama saudaranya institut, yaitu Politeknik. Kalau institut fokus ke rumpun ilmunya, nah Politeknik ini lebih spesifik lagi, fokusnya ke jenis pendidikannya, yaitu pendidikan vokasi. Jadi, misi utama mereka itu cuma satu, nyetak lulusan yang jago praktek dan benar-benar siap tempur di dunia kerja. Ini nih yang bikin Politeknik beda. Di sini tuh nggak ada program S1 yang isinya teori melulu, justru sebaliknya. Porsi belajarnya itu banyak banget prakteknya, di lab, di workshop, sama magang langsung di industri. Program utamanya juga biasanya diploma. Jadi kalau kamu tipe orang yang learning by doing, yang lebih suka praktek langsung daripada baca buku teori, wah, Politeknik ini bisa pas banget buat kamu. Oke, dari toko spesialis yang besar, sekarang kita masuk ke yang lebih butik lagi, lebih kecil dan lebih fokus. Selamat datang di dunianya sekolah tinggi dan akademi. Ini nih para jagoan yang super-super fokus. Di sini, analoginya makin spesifik lagi nih. Kalau institut itu tadi toko elektronik besar, nah sekolah tinggi itu kayak toko audio butik yang cuma menjual peralatan audio. Lebih mengerucutkan. Terus akademi, itu seperti toko yang hanya menjual headphone. Fokusnya benar-benar tajam ke satu keahlian aja. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya ya. Misalnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES. Dia fokus di bidang kesehatan, tapi di dalamnya masih ada beberapa pilihan jurusan, kayak keperawatan, kebidanan, atau farmasi. Nah, kalau akademi keperawatan, ya udah isinya cuma satu program studi, keperawatan, titik.
nggak ada yang lain. Dan akademi ini hampir selalu vokasi, tujuannya buat menguasai satu skill praktis secara mendalam. Oke, sekarang kita tinggalin dulu dunia pertokoan tadi, kita beralih ke kategori yang super unik dan beda dari yang lain. Ini bukan lagi soal jualan ilmu, tapi soal jalur karir yang dikelola langsung sama negara. Inilah dia sekolah kedinasan. Yang bikin beda itu adalah siapa yang ngelola dan tujuannya buat apa. Sekolah kedinasan ini bisa aja bentuknya institut, sekolah tinggi atau politeknik, tapi yang ngejalanin itu langsung dari kementerian atau lembaga pemerintah, misalnya Kementerian Keuangan atau Badan Pusat Statistik. Kurikulumnya juga udah didesain khusus buat memenuhi kebutuhan negara dan nyetak calon aparatur sipil negara alias ASN. Dan ini dia magnet utamanya, yang namanya Ikatan Dinas. Alurnya tuh jelas banget. Pertama, kamu diterima dan pendidikannya seringkali dibiayain penuh sama negara. Kedua, kamu belajar sampai lulus. Ketiga, begitu lulus nggak usah pusing-pusing cari kerja, karena kamu bakal langsung diangkat jadi ASN di instansi tersebut. Jalur karir yang terjamin banget kan? Pates, tapi tentu ada timbal baliknya. Kepastian karir ini datang sepaket dengan komitmen. Lingkungannya itu super disiplin, aturannya ketat banget, dan setelah lulus, kamu punya kewajiban buat mengabdi kepada negara. Jadi, ini pilihan buat kamu yang memang cari masa depan yang pasti dan siap dengan dedikasi tinggi serta aturan yang disiplin. Oke, setelah kita keliling-keliling ke semua jenis toko di dunia kampus, sekarang waktunya kita kumpulin semua info ini buat ngebantu kamu mutusin mau melangkah kemana. Baik, ini dia rangkuman dari perjalanan kita. Sekarang coba deh tanya ke diri sendiri. Kamu tipe orang yang pengen wawasan luas dan beragam? Mungkin universitas tempatmu. Atau kamu pengen jadi ahli di satu bidang ilmu tertentu? Coba lirik institut. Kalau kamu lebih suka praktek dan pengen cepat kerja, maka politeknik itu jalurnya. Intinya, setiap institusi ini nawarin jalan yang beda dan cocok buat kepribadian dan tujuan yang beda-beda juga. Pada akhirnya, nggak ada pilihan yang 100% benar atau salah. Yang ada hanyalah pilihan yang paling tepat untukmu. Setelah paham bedanya masing-masing, sekarang kamu punya peta yang lebih jelas buat mulai perjalananmu. Coba pikirkan apa yang kamu cari, apa kekuatanmu, dan gimana cara belajar yang kamu suka. Semoga penjelasan ini ngebantu kamu buat nulis babak baru yang luar biasa dalam hidupmu.